Yang balik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Apalagi ya kalau misalkan Alika ditawarin nih sama Manchester United buat main di Premier League, sebenarnya Alika tuh nggak bisa langsung main. Aduh. Gak bisa misalkan tiba-tiba besok langsung main gitu. Bukan karena skillnya juga gak mampu ya. Bukan karena suka blunder. Tapi ada aturan lain di luar sepak bola yang harus dipenuhi. Benar. Jadi seseorang itu bukan dilihat sebagai dia pesepak bola atau bukan, tapi ya emang citizen aja gitu. Nah, apalagi saat ini United Kingdom ini kan udah keluar dari Uni Eropa. Jadi pesepak bola United Kingdom ini harus punya izin kerja. Atau namanya work permit. Nah, sialnya buat mendapatkannya ini ada banyak hal yang harus dipenuhi kan. Iya, jadi tidak bisa jago main bola bisa main di mana aja, tapi tetap aja ada aturan negara. Ada aturan negara. Iya, karena ini termasuk ke aturan di mana penerapan visa di United Kingdom. Jadi di UK itu ada visa itu terbagi dalam beberapa jenis. Nah, ada visa pelajar, pekerja dan keluarga. Kalau mau di Ireland kan pelajar ya. Sekarang kan pelajar yang sudah berkeluarga. Benar. Walaupun dia direbut oleh antek-antek asing. Jadi gak ada Korea ya. Pemuda lokal gak ada yang bisa mengembangkan. Karena pemuda lokal nyari istri spek pembantu. Poinnya Aida gak bisa. Poinnya gak bisa diajak visa pelajar di UK gitu. Nah, si visa ini juga yang tadi 3 jenis tadi itu terbagi ke tingkatan sendiri. Tingkatannya sendiri ya. Nah, tingkat yang pertama ini adalah migran bernilai tinggi. Wow. Yang mana dia pusing banget ya. Bukan bernilai tingginya bukan ke sana dong. Nah, yang kedua ini ada pekerja dengan keahlian khusus. Yang jadi pertanyaan, apakah begal itu keahlian khusus Kak? Kan resikonya itu tinggi banget. Iya benar. Kalau dia nggak ngebunuh orang, dia yang mati. Ngebegal mungkin di Inggris nggak ada, makanya itu keahlian khusus. Ya. Nah, terus selanjutnya ada pekerjaan tanpa keterampilan, cocok buat saya. Gak ngapa-ngapain tapi bisa bekerja. Dan tingkat keempat ini pelajar, dan yang kelima ini adalah pekerja sementara. Nah, untuk visa sendiri, untuk visa pekerja ini ada 3 tingkat nih yang biasanya digunakan, yaitu tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 5. Ya. Ini bukan level pedas ayam ya. Beda-beda. Nah, jadi nggak enak tuh. Kita mulai curhat. Nah, visa tingkat 1 ini hanya diberikan kepada orang-orang luar biasa yang dianggap bisa memberikan kontribusi secara signifikan, seperti investor dan pengusaha. Ini mah orang-orang penting lah. Elon Musk, Luhut Bin Sarpanjaitan. Betul. Kayak mungkin Roman Abramovich dulu tingkat 1. Tingkat 1. Aduh, kenapa banyak? Emang bener. Kenapa harus ada nama Luhut? Aduh. Ya dia kan bisa memberikan kontribusi secara signifikan. Iya. Apalagi Bapak Luhut ini adalah Menteri Maritim dan Investasi gitu lah pokoknya. Menteri segala bisa dia. Nah, tingkat yang kedua ini dikeluarkan buat bekerja dengan keahlian khusus gitu ya. Sementara tingkat kelima diberikan buat pekerja yang nggak lebih dari 12 bulan di magang mungkin biasanya itu. Nah, dari tingkatan ini si pesepak bola itu biasanya mengajukan visa tingkat 2 yang mana visa khusus bernama skilled worker atau ya tadi pekerja dengan keahlian khusus atau nama lainnya tuh ada international sport person, emang di bidang olahraga gitu bisa masuknya. Jadi ternyata di tiap tingkatan tuh ada jenis-jenis visanya. Di pekerja, di pelajar pun ada. Ada jenisnya. Nah, ini kita bakal ngebahas soal skilled worker visa. Jadi pekerjaan yang bisa mendapatkan skilled worker visa ini salah satunya adalah olahragawan. Betul. Gak mesti pesepak bola. Kriterianya adalah olahragawan profesional yang berlatih dan bertanding, baik secara individu maupun bagian dari tim dalam olahraga mereka untuk keuntungan finansial. Gitu. Jadi gak hanya atletnya juga mungkinnya, mungkin ada jajaran tim kayak pelatihnya atau ya direktur teknik segala macam, itu juga masuknya skilled worker gitu, walaupun dari luar Inggris. Nah, olahragawan tidak memerlukan kualifikasi pendidikan khusus sebenarnya kan, melainkan atas kemampuannya selain kemampuannya sebagai atlet aja. Jadi kan ada beberapa orang yang ngorbanin pendidikan untuk jadi pure atlet gitu. Benar. Nah, mereka yang membutuhkan visa ini adalah yang berpartisipasi dalam pertunjukan, misalnya babak prakualifikasi, turnamen dan kompetisi. Kemudian juga mengikuti sesi latihan untuk mengembangkan kemampuan dan berlatih secara individu atau tim. Nah, itu tadi staff pun masuk ke dalam kategori ini gitu. Yang selanjutnya adalah dia bisa untuk membangun stamina, kekuatan fisik, dan kelenturan lewat latihan. Betul. Terus dia harus membawa pakaian dan perlengkapan olahraga khusus lainnya. Iya, masakan telanjang. Itu malah langsung ditangkap sebelum dia bisa bekerja. Terus dia atau yang mendiskusikan masalah penampilan bersama pelatih, fisioterapis, ahli diet, dan dokter. Jadi mungkin kalau misalkan ada atlet yang cedera, terus dia ke Inggris, nah butuh visanya, visa ini buat komunikasi gitu ya. Nah, visa ini juga cocok untuk pesepak bola yang
mengikuti turnamen di Inggris untuk sementara. Oh, yang sementara. Atau hanya berlatih saja. Jadi contohnya proyek Garuda Select nih yang kemarin rame di Indonesia, yang berlatih selama beberapa bulan untuk kemudian kembali ke Indonesia. Jadi untuk latihan doang sebenarnya, TC lah di sana. Nah, skilled worker visa ini lebih cocok untuk sepak bola yang cuma mengikuti acara tertentu di Inggris. Jadi gak permanen gitu dia sebagai atletnya. Sementara sepak bola yang ingin berkarir atau sudah direkrut oleh tim Inggris. Visa yang dibutuhkan adalah international sport person tadi. Nah, kalau ini kita akan ngebahas soal international sport person itu ya. Seseorang ini bisa mendaftar visa international sports person kalau dia adalah olahragawan elit atau pelatih bersertifikat. Berarti si olahragawannya ini nggak disukai orang, Kak. Kenapa tuh? Karena elit. Wow, elit global. Pelit. Saya kira ke pelit global. Jadi si olahragawan ini harus dikenal oleh federasi olahraganya di tingkat tertinggi di level itu. Udah punya nama lah ya. Terus dia harus didukung oleh federasi olahraga. Jadi nggak bisa nih kalau kita nggak ngedukung Pak Iwan Bule gitu. Nggak bisa kita main bola di sana karena harus didukung juga sama federasi. Iya, federasi kita ya di negara asalnya. Nah, terus ada pemberi kerjanya ini mengembangkan olahraga tersebut di UK pada level tertinggi. Berarti ya klub-klub di Premier League. Iya, bukan gitu. Yang antar kecamatan di Inggris gitu ya. Nggak bisa. Terus buat memenuhi persyaratan lainnya seperti mendapatkan dukungan dari klub yang mempekerjakannya. Tidak asal. Dan yang kelima adalah didukung oleh rakyat. Kalau dibenci oleh rakyat Inggris ya nggak bisa kerja ya. Kemudian ada juga kita bahas soal biaya visanya sendiri. Nah, pesepak bola ini yang ingin mendapatkan visa ini mesti membayar 3 komponen. Jadi banyak nih. Yang pertama adalah biaya pendaftaran sekitar 259 pound bila dia tinggal di Inggris selama 12 bulan. Kalau lebih dari itu biasanya mencapai bahkan 625 pound. Ya lebih mahal lah ya kalau lebih dari setahun. Kemudian yang kedua adalah membayar biaya kesehatan senilai 624 pound per tahun. Yang mana itu mungkin asuransi kalau dia tiba-tiba sakit gitu kan. Mungkin dia kan ke BPJS gak bisa gitu ya kalau di Inggris. Karena emang gak ada juga. Gak ada juga di sana. Gak kayak di kita kan bagus banget sebenarnya. Wah, asli, ini asli. BPJS itu bisa dibandingin sama Amerika ya, sistemnya bagus banget. Gila, healthcare kita tuh udah di atas. Wah, terbaik lah. Walaupun tetap harus fotokopi KTP. Iya. Kayak misalnya kita sakit keras gitu, tetap ditanggung oleh BPJS. Padahal kita bayarnya sedikit gitu. Iya. Jadi jangan lupa kan iya. Kita membayar iuran BPJS. Betul. Membantu, kalaupun kita gak sakit, membantu orang lain ya. Itu minum sedekah aja kan, kita saudara gitu ya. Kebetulan emang kita mau mengundang dari BPJS. Bapak, kenapa ini kayak talk show ini? Inilah masyarakat ya. Nah, terus ditambah lagi nih Kak, sekarang BPJS kita. Ini masih lanjut BPJS, saya kira mau lanjut topiknya loh. Jadi pesepak bola ini mesti punya tabungan dengan nominal tertentu yang keberadaannya bisa dibuktikan. Tabungan ya? Tabungan, kalau di Korea itu kan kalau nggak salah minimal 50 juta ya. Iya, untuk tinggal di sana gitu. Nah, kalau saya sih tabungannya bisa dibuktikan ada nih. Tapi kadang nominalnya goib. Kok nggak ada? Ada 2.000. Biasanya mentok sampai bisa diambil. Bisa diambil. Nah, biaya yang tadi Alika sebutkan itu hanya mencakup satu orang. Untuk satu orang aja. Untuk satu orang. Artinya kalau dia misalkan pindah bersama istri dan kedua anaknya dan istri keduanya mungkin nyari istri lagi gitu. Mereka pun harus membayar komponen yang sama Kak. Jadi misalkan tadi total misalkan ya 1.000 pound berarti kali 3 aja gitu. Cuma kalau misalkan Anda selebgram bisa ditanya dulu, bisa pakai endorse nggak? Iya, pakai exposure. Aduh. Nah, pesepak bola bisa tinggal di Inggris itu bisa durasinya biasanya hingga 3 tahun. Sampai 3 tahun. Durasinya tinggal bisa diperpanjang selama masih memenuhi syarat. Jadi kayak KTP ada beberapa KTP karena SIM ya. Bisa perpanjang, tapi kalau lewat dari masa berlaku tidak bisa bikin baru. Waktu itu saya perpanjang SIM masih segede gitu Kak. Bukan perpanjang kartunya dong. Perpanjang masa berlaku aja dong. Nah, setelah 5 tahun biasanya si pesepak bola ini bisa tinggal secara permanen di UK, udah bisa dapat citizenship di UK. Gitu. Nah, siapa sih sebenarnya yang membutuhkan work permit ya? Nah, sejatinya visa saja tuh nggak cukup buat bisa main di Premier League. Jadi kalau udah dapat visa, belum bisa main Kak. Karena ada syarat lain
yang bernama work permit. Jadi work permit ini adalah persetujuan bagi seseorang untuk bisa bekerja. Benar. Sementara visa adalah menara yang miring. Bukan, itu menara visa di Italia beda lagi. Itu visa. Saya jadi pengen ke sana terus foto sambil gini. Klasik itu bapak-bapak ya ketimpa. Nah, jadi visa ini adalah dokumen yang membuat orang bisa masuk atau meninggalkan sebuah negara. Oke, nah si visa ini biasanya dikeluarkan oleh imigrasi. Sementara work permit dikeluarkan oleh otoritas setempat. Bukan dari imigrasinya. Betul. Nah, di Inggris ini dikeluarkan oleh Home Office yang merupakan kementerian yang mengurus imigrasi, keamanan dan hukum di UK. Jadi emang dia mah beda lagi gitu instansinya. Tapi memang agak ribet ya kayak. Karena kalau saya nih ya bikin SKCK, surat apa SKCK? Keterangan catatan kriminal gitu ya. Gampang banget. Kita tinggal datang ke polisi, daftar, bayar duit, jadi. Iya, padahal nggak tahu background kita apa. Nah, ini kriteria pesepak bola yang disetujui. Jadi ada beberapa kriteria agar pesepak bola bisa mendapatkan work permit ini. Jadi nggak cuma-cuma gitu ada work permit itu. Sampai 2015 lalu, pesepak bola ini mesti main di setidaknya 75 pertandingan timnas senior dalam 2 tahun terakhir. Jadi seenggaknya mereka udah main buat timnas. Bukan pemain baru banget. Bukan pemain baru. Tapi sejak 2015 aturannya diubah tergantung dari ranking negaranya. Jadi kalau nggak salah ada kayak ranking 1 sampai 10 tuh boleh 30%. Tapi maksimalnya itu adalah ranking 50 FIFA. Yang mana susah masuk ke jajaran itu. Iya, yang mana kalau misalkan orang Indonesia kayaknya nggak akan. Karena kita peringkatnya jauh banget ya. Entahlah di mana ya. Tapi sekarang alhamdulillah bisa naik berkat Pak Iwan Bule. Jangan ketawa, ini beneran. Kita ujung-ujungnya akan terus menyinggung nama itu ya. Ini beneran Kak. Jadi sejak Pak Iwan Bule masuk, gila. Prestasi Indonesia itu meningkat. Gila. Iwan Bule untuk jabar satu. Kenapa dari BPJS kita ke ini juga? Nah, tapi sejak 2015 aturannya kan diubah kayak tadi ya. Nah, dan agar disetujui nih, minimal ya bawa martabak San Francisco lah. Untuk pelicin ya. Kenapa ya? Enggak, ini bukan di Wakanda ya. Apa-apa bisa lancar pakai oleh-oleh, gak bisa ini. Nah, kalau tadi si pemain tidak punya work permit, pastinya dia tidak akan bisa bermain untuk klubnya. Karena kalau si klub ingin mempertahankan pemain, mereka harus mengajukan perpanjangan work permit sebelum hangus tadi. Ada peraturannya juga kayak visa. Nah, kalau pemain memenuhi kriteria, maka work permit akan dikeluarkan sesuai dengan jangka kontrak. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria tadi, si klub bisa mengajukan banding. Jadi si klub ini juga kalau untuk permit bisa diakalin juga gitu. Untuk tadi tampil sama timnas berapa kali segala macam, si klub ini juga pada akhirnya ingin membantu gitu, si pemainnya. Kalau misalnya susah. Iya, menarik banget ya buat Anda semua mungkin yang ingin main di Premier League ternyata tidak semudah itu. Benar, ada beberapa syarat ya. Ada banyak banget syarat. Kalau Anda sejago itu, tapi kalau work permit-nya nggak keluar, tetap nggak bisa keluar. Itu tadi bahasan kita ya Kak, di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.